Halo semua, kembali lagi dengan saya Tomeo Naiparos. Di video kali ini kita akan menambahkan fitur delete di sistem yang sudah kita buat kemarin, yaitu kita coba buka dia di Chrome. Kita arahkan ke project kita, yaitu localhost atau laundry. Kita login dulu, domain 123.451. Kita refresh. Sekarang kita akan jalankan fitur hapus ini. Kita akan buat satu file, yaitu delete petugas.php. Kita masuk ke coding kita. Di petugas ini kita akan tambahkan parameter di sini. Kita akan kirim parameter ke delete petugas.php. Kita akan kirim ID petugas sama dengan yang value-nya adalah echo dari variabel d, yang name-nya adalah ID petugas. Kita save. Sekarang kita buat satu file, yaitu delete petugas. Kita buat satu file, kita kasih delete petugas.php. Oke, kita buka tag PHP di sini. PHP. Kita include dulu. Kita connect ke database, itu keluar satu folder ke koneksi. Habis itu kita include lagi di include, yaitu kita keluar satu folder ke jadi check input. Lalu kita kita buat satu variabel untuk isi parameternya, yaitu variabel ID petugas. Kita kasih dia di input, fungsi input yang ada di file check input. Habis itu kita tangkap dia dengan get yang name-nya adalah ID petugas. Maksudnya parameternya ada ID petugas. Kita akan query di sini MySQL query. Yang pertama kita koneksi dulu. Habis itu query di sini. Query-nya adalah delete from petugas where ID petugas berdasarkan ID petugas yang nilainya adalah di variabel ID petugas. Titik koma. Kita akan kembalikan ke halaman petugas, yaitu di location petugas.php. Titik koma. Kita save. Kita masuk lagi ke sistem kita. Kita refresh. Coba kita hapus yang kedua ini. Oke, untuk data yang kedua tadi sudah hilang. Coba kita hapus lagi. Oke, untuk halaman petugas, fitur delete-nya sudah berjalan. Sekarang kita ke halaman berikutnya, itu halaman pelanggan. Kita akan jalankan ini. Kita masuk lagi ke project kita. Ini sudah selesai, kita tutup saja. Kita ke pelanggan. Kita hapus ini. Kita akan kirim ke delete pelanggan .php. Kita akan kirim ID pelanggan. Kita buka tag PHP.
echo dari variabel D yang name-nya adalah ID pelanggan, titik koma, delete pelanggan. Kita buat satu file itu delete pelanggan titik php. Kita buat lagi satu, yaitu delete pelanggan titik php. Kita buka PHP di tag PHP di sini, PHP. Kita akan koneksi dulu, include, keluar satu folder ke koneksi. Habis itu kita include lagi, keluar satu folder, dia di check input. Kita tangkap dia di sini, kita simpan dia di ID pelanggan. ID pelanggan kita isi dengan, kita kasih fungsi input, itu dari variabel post yang name-nya adalah ID pelanggan. Kita titik koma, kita query di sini MySQL query. Yang pertama koneksi, habis itu kita delete from pelanggan, where ID pelanggan kita delete berdasarkan ID pelanggan, yaitu kita sudah simpan dia di variabel ID pelanggan. Oke, titik koma, kita akan header dia ke pelanggan lagi, location titik yaitu pelanggan titik php, titik koma. Kita save ini, kita save juga pelanggan, kita masuk ke sistem kita, coba kita refresh. Coba pelanggannya kita hapus yang kita coba tambah kita hapus ya, hapus. Masih ada error di sini, delete pelanggan. Salah di sini, karena kita kirim melalui URL, harusnya ini get. Kita save, kita refresh lagi, coba kita hapus ini. Oke, datanya sudah berhasil dihapus. Selanjutnya kita ke halaman ID di jenis cucian. Halaman jenis cucian ini kita akan jalankan fitur hapus ini. Kita masuk lagi ke coding kita. Ini sudah selesai, kita tutup saja. Dia di jenis cucian. Jenis cucian di bagian hapus ini kita akan arahkan ke delete jenis cucian titik php. Kita akan kirim ID jenis cucian, isi dengan dari variabel itu kata php, echo dari variabel p yang ini adalah ID jenis cucian, titik koma, kita save. Kita akan buat satu file di sini, yaitu delete jenis cucian titik php. Kita samakan di sini, delete jenis cucian. Kita buka tag php, kita include dia, include file koneksi, kita include lagi, yaitu check input titik php. Kita akan tangkap dia, kita simpan di satu variabel, yaitu ID
jenis cucian. Kita kasih masuk dia di fungsi input, tangkap menggunakan get yang name-nya adalah ID jenis cucian. Kita akan query di sini MySQL query dari variabel koneksi delete from jenis cucian where ID jenis cucian sama dengan variabel ID jenis cucian titik koma. Kita akan header location titik 2 ke jenis cucian titik php. Kita save. Kita refresh di sini, coba kita tambah satu baru, yaitu misalnya seperti ya, harganya per gramnya kita kasih 5.000. Misalnya sepatu ini kita hapus, maka untuk data hapusnya sudah selesai, sudah hilang. Untuk halaman jenis cuciannya sudah selesai. Sekarang kita ke transaksi. Di transaksi ini kita akan buat satu file, itu delete transaksi.php. Kita masuk lagi. Untuk jenis cucian sudah, kita tutup saja. Kita ke transaksi, kita cari hapus ini, kita akan ke delete transaksi titik php, transaksi delete transaksi titik php. Kita akan kirim ID transaksi, isi dengan ini. Kita buka tag php dulu, php home dari variabel d yang namanya adalah ID transaksi. Kita save, kita buat lagi baru di sini di dalam folder kedua, yaitu delete transaksi titik php. Kita buka tab php, kita include keluar satu folder ke koneksi, include lagi keluar satu folder ke check input. Kita akan tangkap dulu dia di variabel ID transaksi. Kita masuk dari input, dari tangkap lewat get yang namanya adalah transaksi. Habis itu kita query dia di sini, MySQL query. Pertama koneksi, yaitu delete from transaksi where ID transaksi sama dengan
dari variabel ID transaksi. ID transaksi titik koma. Untuk ID transaksi ini kita hapus data di sini harus hilang, dan sekaligus data yang di detail transaksi yang ID-nya sama ID transaksinya yang kita hapus di halaman transaksi harus hilang juga di detail transaksi. Berarti kita harus tambah lagi satu query, yaitu MySQL query. Kita koneksi lagi, kita delete from detail transaksi, kasih kondisi di sini where kita akan hapus berdasarkan ID transaksi yang nilainya adalah isi sama, yaitu ID transaksi. ID transaksi, oke. Sekarang kita akan header dia ke location ke transaksi .php. Kita titik koma dulu, kita save, get ID transaksi dari transaksi. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke halaman kita refresh dulu, kita hapus yang tanggal 27 ini. Coba kita lihat ID-nya berapa. Kita buka dulu database kita akan hapus transaksi yang ini. Kita coba tambah lagi, kita tambah baru, yaitu 27, tulis tanggal 14/5, diambil di tanggal 30, petugas serahnya terus selesai, pelanggan, catatan barang aman, petugas serahnya Tome. Petugas di sini karena datanya satu sudah kita hapus semua tadi, kita simpan. Detail ini kita akan tambahkan kaos putih 250, jas misalnya 300 gram, misalnya karpet dia 500 gram. Oke, coba kita lihat jadi atau laundry dari transaksi. Kita akan hapus yang tanggal 27. Coba kita ubah dulu. Misalnya kita ubah dia ke tanggal 22. Kita refresh di sini. Ya, kita akan hapus yang ini yang ID transaksinya 9. Lalu dia di detail transaksi, yang detail transaksi ID-nya 9 yang barangnya ada 3 ini akan ikut hilang juga. Coba kita tes, sudah selesai. Kita transaksi, kita refresh. Oke, kita hapus yang ini, ID transaksinya adalah 9, bisa lihat di bawah sini. Coba kita hapus. Oke, datanya sudah hilang. Coba kita lihat yang detail transaksi, kita refresh. Oke, untuk ID transaksi 9-nya sudah berhasil ikut hilang. Untuk halaman transaksinya sampai di sini. Berikutnya kita ke detail. Detail ini nanti kita akan kirim 2 parameter, yaitu satu ID detail transaksi, satu ID transaksi. Parameter
ID detail transaksi untuk kita hapus, ID transaksi untuk kita redirect lagi penggunanya, lalu kita akan kirim dengan ID-nya supaya nanti jangan error. Sini ID-nya 1, berarti kita masuk ke detail transaksi. Di detail transaksi sini, oke, detail transaksi, kita ke hapus, kita akan kirim, kita kirim ke delete, delete detail transaksi .php. Kita akan kirim pertama yaitu ID detail transaksi, kita isi dengan sama dengan, kita isi dengan, kita buka tag PHP echo dari variabel d yang name-nya adalah ID detail transaksi. Oke, yang ini untuk nantinya kita hapus berdasarkan ID detail transaksi, dan pakai simbol dan kita akan kirim juga ID kita pakai ID kita samakan dengan yang ini, kita samakan yang ini, kita pakai ID, kita buka tag PHP echo variabel d yang kita akan ini nanti uraikan, kita kasih ID transaksi, terus titik koma, ini jangan lupa titik koma. Oke, sudah selesai, kita save, kita buat satu file yaitu delete detail transaksi. Kita buat di sini delete detail transaksi .php. Kita buka tag PHP di sini, PHP. Kita koneksi dulu, include, keluar satu folder ke koneksi, itu kita include lagi, keluar satu folder ke check input. Pertama kita tangkap dulu dua parameter itu, kita simpan ke, yaitu pertama ID detail transaksi. Kita kasih ke input, yaitu kita tangkap menggunakan get yang name-nya adalah ID detail transaksi. Pertama sudah kita tangkap yang kedua yaitu kita kasih variabel ID untuk nanti uraikan itu redirect, kita kasih dari input, yaitu kita tangkap menggunakan get yang name-nya adalah ID transaksi. Kita sudah parameter keduanya sudah kita tangkap. Sekarang kita ini kayaknya ini bukan ID transaksi, detail transaksi, ini dia dia ID, berarti kita hapus ini. Oke, dia karena kita kirim pakai nama parameternya ID. Kita query di sini MySQL query, kita akan koneksi dulu, habis itu delete from detail transaksi
transaksi where ID detail transaksi sama dengan kita akan isi dengan ini, kita akan hapus berdasarkan ID detail transaksi. Kita isi ID detail transaksi titik koma. Sekarang kita balik, kita header atau redirect. Header, kita header lagi user ke location, yaitu dia di detail transaksi. Kita akan titik PHP, kita kirim ID-nya, yang isi ID yang kita kirim dari depan, yaitu nilainya adalah ID transaksi. Nanti dia akan uraikan berdasarkan ID transaksi titik koma. Kita save, kita coba masuk ke sistem kita refresh, kita hapus yang ini. Dia akan kirim dua parameter di bawah sini, yaitu detail transaksinya PHP detail transaksi 34 dan ID-nya 1. Oke, ID-nya 1. Coba kita hapus. Oke, dia akan kirim kembali, maka tidak terjadi error di sini. Baik, untuk fungsi delete-nya untuk fungsi delete di detail transaksi sudah selesai. Sekarang kita akan tambahkan satu gambar di sini, di atas login petugas ini kita akan tambahkan satu gambar, yaitu gambarnya sudah saya siapkan. Login ini kita akan tambahkan gambar ini di atas tag login, yaitu dia di halaman login. Kita ke halaman login, dia di bawah ini, di atas maksudnya. Berarti di sini kita pakai CSS script, kasih div yang namanya row, habis itu div lagi yang kelasnya adalah kolom MD SM, habis itu kita kasih di 10. Kita save. Kita kasih tag image di sini img, yaitu img src-nya adalah src-nya kita arahkan ke foto ini, yaitu kita keluar satu folder login.png. Kita save, coba kita lihat, refresh. Oke, dia masih terlalu besar. Kita kasih width di sini, dph 100%. Kita save, kita refresh. Kita tempatkan dia ke tengah, yaitu di sini kita kasih margin kiri kanannya auto, mx min out, garis datar auto. Kita save, refresh, login petugas. Oke, kayaknya ya kita taruh di bawah saja. Login petugas kita pindahkan dia ke atas supaya lebih bagus. Yang ini kita pindahkan dia ke atas. Kita save, refresh. Oke, login petugas
sudah berhasil, kan kita akan kita pindahkan ke bawah saja, kita save. Kelihatannya lebih bagus yang di sini. Kita kasih jarak sedikit, margin bottomnya kita kasih 2, coba kita kasih dia di row ini, margin bottomnya kita kasih coba 2. Oke, sudah ada jarak sedikit. Kita refresh, coba login, domain 1 2 3 4 5 1. Oke, baik. Untuk fungsi hapus di semua halaman sampai di sini saja. Saya Tomeor Naibaros mengucapkan terima kasih.